Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jami'il awliya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il 'arifin khususan la hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Athaillah as-Sakandari wa usulihi wa furuhi wa li silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخنا وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة آمة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جامع مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji
Masjidul Mudrika bergilir ke musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Bapak Ibu, ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi Rabbil ardi was sama. Bismillahi alladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallim ala nabil huda war rahmah
al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum ngaji, mohon bantuan doa dengan tabaruk surat Al-Fatihah. Diniati ditujukan untuk mendoakan yaitu saudaranya Pak Bambang yang bernama Ibu Murtiani, Murtiati Sujono. Untuk Ibu Murtiati Sujono, kakaknya Bu Bambang yang saat ini sedang diuji Allah dengan penyakit atau sakit, dengan memohon rahmat pertolongan Allah dengan tabaruk surat Al-Fatihah, mari kita mohon semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkan rasa sakitnya, dikembalikan menjadi sehat walafiat lahir dan batin. Ala hadziniyah biniyatid doa khususan Ibu Murtiati Sujono. Al-Fatihah. 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 Matur suwun. Selanjutnya mari langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Materinya sekarang nomor kajian 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif, berkata pengarang kitab Hikam Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Aba halaka antanzura ma fil mukawwanati wa ma azinalaka antakifa ma'azawatil mukawwanati kulinduru maza fis samawat fatahalaka babal afhami lam yakul undurus samawati li alla yadulluka ala wujudil ajrami. Kajian kitab Hikam pada pertemuan pagi hari ini yaitu membahas atau mengkaji tentang ilmunya Allah dalam konteks yaitu ilmu tauhid dalam resapan tasawuf. Aba halaka antanzura ma fil mukawwanati. Allah membolehkan dirimu untuk melihat apa yang terdapat di alam semesta ini. Wa ma'azinalaka antakifa ma'azawatil mukawwanati. Namun tidak mengizinkan dirimu berhenti padanya. Ya, ini kita diajari kitab Hikam, melihat alam harus bisa melihat Allah. Melihat ciptaan harus bisa melihat penciptanya. Ya, ini yang kita tahu, ini namanya mendikno hati, menjernihkan hati. Ada orang hidup di dunia itu melihat satu sudut pandang namanya yaitu al-mukawwinati, itu artinya penciptaan Allah, wujudnya alam semesta. Makanya ada istilah ayat kauniyah, ayat ciptaan. Saya pernah mengingatkan ya, Allah itu punya dua ayat.
Pertama ayat bacaan namanya Al-Quran, ada ayat ciptaan namanya alam dan peristiwa kehidupan. Kalau ingin jadi orang berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar, maka bacalah dan pahamilah isinya Al-Quran. Pasti benar. Tapi kalau ingin menjadi manusia yang cerdas, bacalah ayat ciptaan Allah. Karena dengan membaca, masih ingat ayat perintah atau ayat Quran pertama kali diturunkan itu kalimatnya bacalah. Iqra, bacalah. Nah, membaca apa aja yang dibaca. Kalau saat ini saya ngaji membaca kitab Al-Hikam, ini tulisan. Nah, di dalam tulisan ini ada resapan pesan-pesan ayat ciptaan. Banyak. Kita bisa datang di Masjid Muqyiddin pagi hari ini, dalam segala kondisi apapun, ini wujud ayat ciptaan Allah. Lalu kita jalani panggilan perintah Allah untuk ibadah mahdoh salat subuh dan mengikuti perintah pelabur ini, mengikuti pengajian ini. Ini yaitu ayat bacaan. Karena diperintah oleh agama hidup selalu untuk ibadah dan mencari ilmunya Allah. Mari kita renungkan selanjutnya hikamnya dulu, belum syarah hikam. Kulinduru madza fis samawati. Katakanlah, perhatikan atau lihatlah apa yang terdapat di langit. Fatahalaka babal afhami. Dia Allah juga membukakan pintu pemahaman. Walam yakul undurus samawati. Namun Allah mengingatkan, tidak mengatakan undurus samawat, lihatlah langit, tetapi lihatlah apa yang ada di langit. Li alla yadulluka ala wujudil ajroni. Hal yang demikian itu untuk tidak menunjukkan kepada keberadaan benda langit. Ini namanya belajar cerdas nih. Mirip tapi tidak sama, serupa tapi beda. Ayat Quran itu kalimatnya dirobot sedikit saja artinya sudah berubah. Coba renungkan panjenengan, renungkan dulu sebelum kita belajar syarah hikamnya. Kalimat unduru madza fis samawat dengan unduru samawat. Masih guys sok ngaji lho, kupinge kerungi sok bedane. Unduru ma fis samawat dengan undurus samawat. Yang pertama, lihatlah apa yang ada di langit. Yang kedua, lihatlah langit. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ada kalimat madza, apa yang ada di langit. Nah, tujuannya apa kok kita mengajari begini? Kalau kita melihat, lihatlah langit itu melihat ciptaan makhluk. Tapi kalau unzuru madza fis samawat, lihatlah apa yang ada di langit. Ini kita harus bisa, dalam bahasa ngaji saya, menyelam di kedalaman rasa, menyelam di kedalaman rasa untuk mengungkap, mengetahui yang namanya Sang Pencipta. Jadi kalau ada orang itu melihat ciptaan, kok dia ini tidak bisa melihat yang menciptakan, itu namanya ahlul hijab. Kalau melihat ciptaan tapi bisa melihat pencipta, itu namanya disebut dengan ahlus suhud. Nah, istilah-istilah ngeten iki anggap sajalah pelajaran, ibaratnya anak sekolah itu istilah-istilah di dalam ilmu. Ilmu dalam hikam ini ada beberapa istilah. Masih ingat ya? 250 pasal itu kuncinya pada pasal 1. Namanya iktimah.
Mungkin panjenengan sebelum ngaji hikam tidak kenal apa sih iktimat itu. Bahasa terjemah bebasnya itu sandar. Sandar bukan sadar. Menempatkan hati, menyandarkan hati kepada yang tepat. Kunci ini di sini. Pakai urip api elek, maju gak maju, kualitas atau tidak kualitas itu pada bagaimana cara kita belajar menempatkan hati pada posisi. Kan ngaji hikam, ngaji tasawuf, ngaji bening no hati, sing diutek-utek ya hati terus. Nah, sekarang kalimat yang dibaca tadi, lihatlah apa yang ada di langit. Allah tidak yaitu mengatakan atau berfirman lihatlah langit. Hal itu untuk tidak menunjukkan kepada keberadaan benda langit, tetapi bisa menggali apa yang nampak dalam penciptaan yaitu langit. Apa yang nampak? Jawabannya menurut ngaji hikam yaitu sang pencipta. Ngeten iki namanya tauhid. Sama kan saya pernah membuat istilah orang belajar untuk mengenal Allah itu ada 4 langkah. Ma'rifatullah bi af'alillah, ma'rifatullah bi sifatillah, ma'rifatullah bi asma'illah, ma'rifatullah bi zatillah. Saya pernah sama itu. Untuk masih tahap bidayah, tingkat yaitu elementary, dasar kita ini paling gampang untuk kenal Allah, mengenal perbuatannya Allah. Sudah saya terangkan itu. Contoh sing gampang ngeten, beberapa jam yang lalu sebelum masuk masjid kita masih di rumah atau di manalah, pokoknya di luar masjid mungkin. Sekarang sudah duduk mendengarkan pengajian di dalam masjid. Ada pertanyaan yang harus dijawab itu, siapa yang memindahkan kita dari sebelum masuk masjid menjadi ke dalam masjid? Ini kudu iso jawab ini. Apa dengan tiba-tiba pas di sini gitu? Pastinya ada yang memindahkan. Yang memindahkan dengan yang dipindahkan itu beda. Posisinya yang dipindahkan dengan yang memindahkan lebih kuasa mana? Yang memindahkan. Sampai kalimat ini panjenengan sudah ngerti ngaji tasawuf, ngaji tauhid dalam hikam ngeten niki. Manusia itu majbur, tidak memiliki daya dan kekuatan, tidak bisa memiliki kehendak. Lalu kita harus yaitu menerima kehendaknya Allah. Lah kehendak Allah mengiringi dengan turunnya rahmat berupa hidayah. Enak-enak neng omah turu kok krungu azan langsung tangi, langsung kepingin budal masjid. Ini kehendaknya Allah, bukan kehendak sampean ini. Ini namanya hidayah, betul? Terus budal temenan tutup masjid, malah jamaah sholat, ngrungokno pengajian. Ini semuanya atas iradatullah, kehendaknya Allah. Orang ini telah dilimpahi nikmat besar, namanya apa? Hidayah. Gak gampang loh golek ngene iki. Bukan urusan teritorial. Apa menjadi satu jaminan umaine ide masjid mesti jamaah masjid? Pertanyaan kedukuran kalimat apa mesti uangku nek ngaku Islam yaitu dekat masjid mesti sholat? Belum tentu juga. Mereka yang sholat, mereka yang ikut jamaah ini yang mendapatkan apa? Hidayah dan taufik Allah. Berarti itu dia melihat Allah, melihat sifatnya Allah. Mari kita syukuri, kita ini telah dianugerahi rahmat nikmat besar yang itu tidak semua orang bisa diberi. Itulah hidayah dan taufiknya Allah. Seniki mawon. Alhamdulillah aku iki nang Gusti Allah ditolong masih tua ya sih kuat jamaah nang masjid. Ngeten iki termasuk orang yang diselamatkan Allah. Banyak orang yang diciptakan menikmati nafsunya. Wis jame tangi sik turu wae. Enten? Enten? Saking senenge turu terus gesok tangi. Enten? Apa?
Ana turu gak iso tangi apa? Makanya enten alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana, setelah kau matikan. Mati kecil itu yang tidur itu. Mudah-mudahan setiap kali kita ini tidur dibangunkan lagi oleh Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan yaitu sifat ubudiyah kita. Sekarang syarah hikam. Kembangkan rasa ingin tahu. Kalimatnya itu kloso. Kembangkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu adalah fitrah. Setiap manusia selalu ada rasa ingin tahu, rasa ingin tahu. Aku kepingin ini, kepingin erung ini. Ini fitrah. Kembangkan rasa ingin tahumu. Telitilah dengan lebih cermat agar dalam memahami keberadaan alam semesta ini engkau tidak terjebak kepada pemahaman yang bersifat parsial. Apa parsial? Parsial itu apa? Tidak yaitu utuh. Melihat sesuatu tidak komplit, itu namanya parsial. Sampai nek ningali kula kados Pak Bambang sebagian. Pak Bambang ini nilai kula niki menungso kupinge situ. Lah ke situ ketoke mek sudut pandangnya menurut yang diketahuinya. Begini dalam Islam tidak boleh. Setiap melihat ciptaan Allah itu harus utuh. Kalau kita itu melihat ciptaan Allah kemudian tidak bisa melihat yang menciptakan kita, itu namanya tidak utuh. Ini pada pasal selanjutnya ini lebih resapannya kepada suhud, kepada tauhid kepada Allah. Di dunia ini banyak orang gagal, orang merasa punya ilmu tetapi ia tidak sadar bahwa ilmu ini bukan miliknya. Karena di Quran itu dikatakan innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu itu milik Allah. Berarti jangan akon-akon merasa memiliki. Akibatnya nggih ngeten iki dudu wae diakoni. Nek bahasa wong ngomong rada ndablek iki. Nuwun sewu. Wong orang hidup rumah tidak punya hak milik, tapi bisa memakai, misalnya kontrak ngoten aja. Omahe apik dikontrak, lalu tamannya datang. Lalu dia datang, "Wih, kapan kon bangune kok omahmu saiki koyo megak ngene?" Dadak sing ditakoni jawab, "Ya wis rada suwe setahun yang lalu." "Iki omahmu ta?" Jawab, "Iya." Padahal sama pula. Hidup ini bukan milik kita, milik Allah. Ayo coba ana wong sing maca doa iftitah di dalam salat itu loh. Kan macamnya doa iftitah. Itu yang saya ketahui di dalam kitab yaitu Ahkamun Nabawiyah ada 11. Makanya jangan tukaran gegeran perkara doa. Ini kapan hari itu masalah itu di medsos itu. Seorang ustadz yang viral itu. Ahli hadis mengatakan bahwasanya doa iftitah dengan redaksi ini wajah tuh satu siapa? Itu ndak ada hadisnya. Maka ini dadi wong pinter iku ana terusane pinter iku arif bijaksana. Nek ngomong ini ndadekno masalah gak usah diomongno. Kecuali ingin tampil beda. Apanya gak counter dengan kiai-kiai lain. Dia mengatakan saya sudah membuka kitab hadis sekian banyak, pamer kepinteran ini. Orang pinter itu boleh, tapi menampakkan kepinteran itu tidak boleh. Itu termasuk sifat sombong. Wong sombong itu mesti yaitu keprecet. Apa keprecet itu? Nang jeding tiba iku jenenge apa? Kepreset. Nak kepreset ya. Ustaz yang viral-viral ndok ngene medsos niku kula tingali sing rada terlalu over iku. Mesti akhirnya kepreset. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong.
Makanya ada istilah di atas langit masih ada langit. Di atas yang pinter, kalau masih ingat kuliah saya dulu, ada istilah filsafat, apa yang aku ketahui justru aku belum tahu. Kalimatnya tadi sampean mikir, apa yang aku ketahui justru aku belum tahu. Wis terus durung ngerti apa maneh? Wis ngrungokno ngaji lho, durung karuan paham apa maneh? Muni yo. Lah, kaya apa ngaji nek gak ngerti mesisan? Tambah goblok kemana iki? Jadi kita ini ono wong bodoh disingitno, ono bodoh didudulno ngoten iki. Orang pandai ditampak-tampan kepandaian itu tandanya kebodohan. Orang yang merasa berilmu tetapi ia sadar ini bukan miliknya lalu ia sembunyikan itu tanda kearifan. Nah, sekarang ini agak gak sampai pinter tapi ngeminter. Mudah-mudahan mereka yang sebelah saya ini pernah dinasihati guru saya. Umur itu punya pengaruh. Umur itu punya pengaruh. Uang nek umure durung tua, iku kadang kala nek imane gak kuat, nafsunya gede. Nafsunya gede. Karena itulah serang dengan perjalanan waktu umur kita ini menjadikan kita ini tua. Tua umure mestinya ya harus tua mental dan sikapnya. Makanya orang pinter itu saya kok jadi ingat. Saya menurut cerita guru saya. Allahumma yarham Yai Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan itu kalau ditanya dia gak mau jawab. Mbak Yai ngeten niki hukumen yo nopo ngeten. Mbon tanggal kali kula kali niki mau. Kalimat ini menjaga adab. Kalau merasa dia ini masih lebih muda umurnya, meskipun lebih tua, ada yang lebih tua, maka yang muda memberi kesempatan yang sami kali jadi imam apa? Salatnya. Sampean mesti memperhatikan dia. Setiap saya jamaah salat di Majmu' Muqimuddin, Ustadz yaitu ya lali. Sugiharto. Niku nek ajenge mlebet mriki monggo, tangan ini ngeten. Saya kan di sini. Terus ya, monggo. Saya menemukan yang begini itu di Masjid Muqimuddin dengan Masjid At-Taqwa Rewin. Saya setiap ada orang yang lebih baik bacaannya, lebih sempurna tajwid dan makrotnya dan sebagainya, saya tidak mau jadi imam. Tapi duduk saya tetap di belakang kelas. Di Rewin ya begitu. Yai, monggo katanya. Ada seorang kiai juga di sana, ada kiai. Saya makan panjenengan. Belajar ngeten iki lho gak gampang. Apalagi merasa imam tetap. Kata imam tetap itu manajemen itu. Tetapi ketika ada orang yang lebih afdol, meskipun imam tetap yang memberi ngeten iki namanya bijaksana. Monggo belajar. Tambah tua umurnya, tambah bijaksana hidupnya. Bijaksana ngeramut keluarga, bijaksana menjadi takmir masjid, bijaksana hidup di lingkungan masa. Kata bijaksana itu nek menurut pemahaman kula sing gampang gimana mengerti. Dadi wong kudu ngerti. Waktu ndok masjid yo ngerti ya apa adabe nang. Waktu nang omah yo ngerti. Ngerti tuh lebih tinggi daripada alim. Makanya di sini ada dikatakan di dalam apa? Fatahala babal afhami. Allah juga membukakan pintu pemahaman untukmu, laka untukmu. Wong ngaji ku aja diukur akeh ilmu, tapi ukuran yaitu pahamnya. Lu alhamdulillah aku paham. Fahimtum? Fahimna. Anda paham? Faham. Sekarang banyak ilmu ini sondo langit tapi gak paham. Ini jadi fitnah. Merasa yang diketahui itu adalah paling benar, lalu gampang menyalahkan. Niki contoh ini. Makanya menjaga adab itu penting. Ya, mudah-mudahan umur kita tambah tua,
tambah, yaitu tinggi adab kita, adab pada Allah, adab kepada sesama hamba Allah dan sebagainya. Lanjut. Alihkan pandanganmu dari wujud kebendaan atau material kepada esensinya. Alihkan. Wujud kebendaannya apa namanya? Galaksi, langit. Esensinya apa? Lah itu yang tidak kita ketahui. Wujud kebendaan apa namanya? Masjid Muqimuddin. Ini material. Tetapi esensinya jangan melihat bangunannya ini. Makanya di dalam kitab Ayatul Ahkam, pengertian memakmurkan masjid itu ada dua. Pertama, membangun infrastruktur bangunan masjid yang representatif, layak sebagai tempat ibadah. Ini makmur. Lalu bahasa yaitu budayanya ngeten. Nek iso bangun api, lapo kok bangun elek. Kalau mampu membuat masjid megah, kenapa hanya membangun masjid asal-asalan? Ini faktornya. Makanya kalau kita itu sholat di masjid yang megah seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang megah-megah, itu kita jangan melihat kemegahannya masjid. Karena di dalam yang namanya hikam dikatakan kulinduru madza fis samawat, bukan kulinduru ma fis samawat. Kulinduru samawat. Lihatlah apa yang ada di dalam langit atau dalam penciptaan langit, jangan melihat fokus langitnya. Nah, nek sampean niku ndelok masjid megah terus muni, makane wong lunga haji ku gesok miju ya. Nek sik keteko lho, iku mesti ceritane ya iku kelakuane. Alhamdulillah, kapan dugi? Yes, oleh rong dina aku. Kados pundi kabare enten mriku? Waduh meneng kene. Apa nih ato? Ndok kono iku lho sembahyang gak males blas. Ndok kene enten ngoten niku? Enten sik lumayan ngomong iki, cerita ibadah iku. Ya apa ndok kono? Ya enak, mangan turu. Lho mrene iku budale tujuane ono maneh. Wis masalah Masjidil Haram ke Mekah. Wis bangunan wis mewah. Wedhe Mekah. Cerita apa iki? Bangunan. Masalah kono kerasan ketemu wong ayu-ayu gak koyo kok sager. Cerita apa iki? Dadi ceritane wong iki gambarane jerone ati didodono wong. Makane kalau jenengan mantuk ndugi umroh, ndugi haji kuno, nek gak ana sing takon gak usah cerita. Wong gak ditakoni cerita. Tak kandhani pemusamen sik enom nang budalo. Ndok kono iku sing dikandhani durung karuan seneng. Hati-hati ya. Kecuali ngene, kula sampe dongakno apa kaya sampean iso saben wulan umroh, ya wis muga-muga tak dongakno sampe nyambut gawe sing nemen, ya sing hemat insyaallah kabeh ku nek duwe cita-cita apik nek Allah mesti ditulung. Wong iki bagus ngene. Aku po dongakno iso umroh angel potonganmu ngene iki. Lah kok angel bayaranmu pas-pasan tadi umroh-umrohan. Ngene iki jeneng ngapes-ngapesno. Hati-hati. Pun sebab cara pandang seperti itu akan membuatmu tidak akan bisa sampai kepada Allah. Lah orang yang beribadah tidak sampai kepada Allah itu namanya gagal ibadah. Ibadah didasari nafsu itu tidak sampai ke Allah. Contohnya ibadah nafsu ini apa? Yaitu ibadah yang diantarkan oleh semangat untuk mencari prestis. Ngerti nggak nih? Ada tadi malam saya ngaji, yaitu cerita tentang orang mencari ilmu tapi bukan untuk apa? Melihat Allah, untuk mengenal Allah, tapi untuk legitimasi kepentingan nafsu. Aku nek pinter,
nyambut gawe iku dadi lancar, bayarane aku engko nek wis pinter, wong kabeh tak atur kudu nurut aku. Ngeten iki masuk wilayah. Makanya sampai dikatakan dalam syarah hikam, ketika orang itu memiliki ilmu, lalu tujuannya tidak seperti fungsinya ilmu, maka orang ini tidak akan pernah menemukan apa yang diinginkan. Tidak pernah menemukan apa yang diinginkan. Bayangno, duwe karep gak tahu keturutan. Karena oleh Allah ditegur dudu iku tujuane. Sami kali ngeten, kula wong Panduga nang Kosagra tujuane ngaji. Dadak ning pasar engkek kok ketinggal ana wong dodol barang murah-murah. Ati kula ngene, pumpung murah aku tak tuku. Akhire gak sida budanang. Ngeten iki namanya dibelokkan oleh. Nah, adakah kita ini ketika memenuhi perintah Allah dibelokkan nafsu? Banyak. Misalnya ngene iki, masalah jeroane rumah tangga. Krungu azan masjid, dadak sing tangi pertama iku ibuke. Pak koyo wis subuh iki, aku kok krungu azan. Ayo cepet nang masjid. Dadak sing lanang ngomong ngene. Mbah aku iki koyo mau males nang masjid. Salah Bu, gak usah mari wong pisan ae. Meneh nang masjid saiki gak pisan ae. Ngeten iki bener ta salah? Bener ta salah? Dari ini sing lanang wong pisan ae lho menaik nang masjid maneh. Ingat, sifatnya nafsu itu yang saya ingat dalam syarah hikam ada 3. Selalu mencari yang namanya yaitu kenikmatan, selalu terbuai oleh namanya angan-angan. Ana wong iku kok selalu kegawa dengan lamunan, iku dikuasai nafsu. Allah Bu, gak usah mari, ayo turu ae menehi nang masjid. Ini berarti ia terbuai oleh yang namanya kenikmatan. Padahal kenikmatan yang diinginkan oleh Allah, kenikmatan menjadi wasilah mengantarkan ketaatan. Awak waras waktu nedangan durung ana kegiatan kurung azan jret di dalam masjid. Niki jenenge orang bisa mensyukuri. Apakah semua orang begitu? Kan nggih, kula balik-balik ngelingno sing wis teko nang masjid gak oleh ngilokno sing durung nang masjid. Tetapi tetap mengajak agar yang belum taat beribadah atau taat kepada agama diajak. Diajak itu namanya dakwah. Dakwah itu bukan perintah yang bersifat yaitu personal, juga perintah yang bersifat yang namanya yaitu secara umum. Makanya ono pengajian, ono wong gak ero dituturno. Di Rewin yang saya ngaji itu jamaahnya mboten mesti orang perumahan melu, dari jauh datang. Sampai ada yang dari Sidoarjo kota mriku lho. Dekat gor mriku ndugi. Jadi orang itu kalau senang jauh terasa dekat. Orang itu kalau tidak suka dekat rasanya jauh. Pertanyaan, yang menjadikan jauh dekat ini jarak atau suasana batinnya? Batin. Saiki contoh, ana wong jejer ndok kursi menunggu sesuatu, menunggu misalnya dia berobat dalam satu lembaga kesehatan, Bu, di rumah sakit, bawa poliklinik, terus ngenteni dipanggil, nyekel HP dewe-dewe, jejer. Tapi serius sampai HP ini dekat, terasa dadak nerimo. Halo, waduh ke Jakarta kalau. Tapi halo, jauh terasa. Karena selain suasana kebutuhan batin, ada kesamaan yang diinginkan. Mencari kesamaan yang diinginkan itu tidak mudah. Kabeh bareng-bareng kepingin melok ngaji ngrungokno pengajian hikam ini kesamaan. Tapi kalau Allah tidak mengikat, maka tetap lepas. Jadi yang merasa masih betah di masjid mendengar pengajian ini termasuk mereka yang diikat oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya, sehingga ia bisa yaitu nikmat menyerap ilmunya Allah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Selanjutnya,
Sedangkan apabila engkau memahami esensi dari alam semesta atau alam penciptaan, engkau pasti akan bisa sampai kepada Allah. Lah tujuan semua jenis ibadah itu wusul ilallah, nyambung nang pangeran. Kalau sholat nyambung Gusti Allah jenenge khusyuk. Kalau bahasa saya ngurung ngaji kok selalu ingat dan terus mendengarkan, itu namanya fokus. Orang fokus tidak harus serius. Sawangane longgo santai ambek lele, tapi pikiran ambek atine ku fokus. Hatinya, kalbunya zikir, akalnya berjalan, ilmunya masuk. Makanya saya diingatkan guru saya, nek muruk ngaji jeroan niku jamaah dilingno sewu, dikongkon selalu ingat nang Allah. Zikir ngeten iki sampean muni ya, Pak, Bu. Doatin Allah, tapi gak pakai suara. Itu namanya zikir sirri, di batin. Sebut nama pemilik ilmu ini, lalu bersandar kepada Allah. Nanti sing noto hati sampean itu, yang memiliki hati itu siapa? Mulai ambek melaku nang omah, mulai iya ya aku tiba kayak ngerti yang ini mesti ini lah. Jadi jenenge awak paham. Lanjut. Teruslah merenungkan Allah, tafakur dalam setiap ciptaan. Jangan kau melihat ciptaan tetapi engkau tidak pernah memikirkan ciptaan itu. Ingat, beberapa tempo bulan tahun yang lalu suasana bukan pandemi, suasana normal. Sekarang menjadi pandemi, tapi alhamdulillah sepertinya ini semoga mudah-mudahan ya, ini oleh Allah Covid ini akan diangkat kembali. Sehingga suasana sudah mulai lebih longgar, gak ekstrim menakutkan seperti beberapa tahun yang lalu. Tetapi yang paling baik itu tetap jadi orang itu waspada, tapi tidak perlu penakut. Betul? Makanya jenengan mlebu masjid wis gak usah mikir awak iki engko urip ta mati, barno ae. Lain api ta mati ndok masjid. Enggak wani jawab peti mati. Api ndak mati ndok masjid. Ndak pondok cantik kan cerita sujud kebablasan mati. Masalah wong sak mati, alhamdulillah cik seneng rek mati koyo ngono. Kewape kepengin mati koyo sujud tapi gak mati-mati. Kenapa? Karena mati itu wilayah tak. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil khair, bi husnil jaluk ngeten iki. Apa nak Allah dituruti? Jawabannya rahasia Allah. Tapi ada beberapa tip-tip yang saya pernah baca referensi. Nek kepin mati yaitu bi husnillah, kita harus punya hati husnuzon, berbaik sangka. Pokoknya ojo menanam satu sangkaan jelek namanya su'u. Kedua, kita harus seringkali berbuat kebajikan kepada sesama. Dadi nek iso nulung uang lapo sih gak gelem nulung. Nek iso bantu lapo sih kok gak gelem. Kecuali gak bisa. Itu salah satu cara-cara kita nanti dimudahkan kita meninggalkan dunia oleh Allah. Yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan kau persulit ya Allah. Makanya saya beberapa ini Pak Bambang ini ke jaringan dakwah ngaji online saya. Ono wali ini Allah tapi mati ini mlebu neraka. Wali lho mati mlebu neraka. Karena itu hati-hati, orang jemput kekasih Allah tetapi di akhir hidupnya masuk neraka. Kenapa? Ketika beliau ini merasa derajatnya, makomnya sudah tinggi, ia merendahkan yang masih pokoknya uang nek ngeremen uang, ikut tandanya orang ini bakal celaka. Karena itu jangan pernah kita ini merendahkan martabat ciptaan Allah. Masuk sampean pinter, ojo ngeremen sing bodoh. Masuk sampean punya pengaruh kekuasaan tinggi, gak usah ngeremen orang yang tidak berkekuasaan apa-apa. Karena hidup ini semuanya di depan Allah sama. Apa? Hamba. Tujuannya menghamba.
Lalu ada peringkat-peringkat ini hanya dibuat untuk membedakan. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling dibedakan kan? Berarti kita diperintah untuk bisa mencapai makom takwa itu. Tetapi kalaupun sudah, jangan kita ini merendahkan yang belum sampai di situ. Kita sudah ngaji hikam, sementara teman-teman yang lain belum. Jangan usah ngilokno. Ayo melok ngaji, cik macam-macam ilmu. Awak dhewe biasa iku ngaji kan diceritani pahala. Saiki ono ngaji gak ngono, isine gak ngono. Ya apa carane kita ibadah ini lurus gak belok? Karena seringkali kita ini belok, dibelokkan oleh ngeten-ngeten terus. Iya ta, aku melok. Nah, ngeten iki dakwah. Wonge melok, nek perkara pahala sampean gak usah njaluk. Nah, Allah sudah dibagi tuh. Yang mengajak akan dipahala seperti yang diajak. Semakin banyak yang diajak, semakin hukum MLM itu, multi level marketing. Jadi nek aku ben melu ngaji gara-gara dijak wong iki. Wong sing ngejak wis mati, wis dikubur, tapi pahalanya gak dikubur, terus mengalir. Betapa tingginya sama dengan amal jariah. Masjid iki ben aku melu urun yaiku 5 juta dadak nempel dadi infrastruktur masjid. Selama masjid ini masih dipakai untuk ibadah, orang itu sudah dikubur, tetap pahalanya. Bukankah kita kepingin punya namanya aset yang tidak bisa habis? Apakah aset yang tidak bisa habis itu? Aset yang sudah sampai ke tujuan. Kalimat ngeten iki hikam. Ono wong sugih tapi sugih guys entek. Terus sik sugih iku. Caranya bagaimana? Ketika kita diberi titipan namanya kekayaan oleh Allah, jangan lama-lama yang namanya status kekayaan ini dirubah. Karena itulah maka kita pernah ingat dalam hukum yang namanya yaitu pertanahan. Tanah itu akan menjadi memiliki kekuatan hukum kalau sudah bersertifikat. Lah bagaimana cara merubahnya kalau kita ini dalam hal konteks amal? Robahlah namanya amanat titipan menjadi hak kepemilikan. Duwe-duwe digawe nyumbang masjid, duwe harta dipakai untuk membantu orang. Ini merubah ini. Duwe ilmu diamal-amalno kayak kula ngeten iki. Ini merubah. Nek aku pinter tak gawe dhewe, itu hak pakai, belum hak. Subhanallah, ana ibu pinter gawe kue, dadak tanggane teko nang omah. Bu, aku sampean wuruki, Bu. Carane gawe kue nih, miskin gini, aku iso tak wuruki. Niki namanya merubah hak pakai menjadi hak ilmunya manfaat. Maka nek kula niku emut, nek njaluk ilmu manfaat, nek njaluk rezeki barokah, nek njaluk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nek njaluk ibadah makbulah sing diterima Allah. Jadi kalau kita itu punya cita-cita jangan berhenti pada koma. Sama dengan ketika kamu lihat langit berhenti, kamu tidak akan bisa melihat Allah. Tapi ketika kamu melihat apa yang ada di langit, itu bukan berarti langitnya, tetapi yang menjadikan wujudnya langit. Pasti itu Sang Maha Kuasa. Siapa? Lah ini jenenge apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Mudah-mudahan setiap hembusan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap ucapan dari lisan kita, segalanya zikir kepada. Semoga Allah memberikan rahmat, kedamaian hati, karena selalu ingat kepada yang bisa memberikan damai. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbul wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha.
أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطأ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكرا على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا مقبولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.